Zulfatul Ula Mansur, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Di abad 21 atau disebut sebagai era digital, tugas kita sebagai pendidik harus mampu menjawab tuntutan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi sebagai penunjang proses pembelajaran. Pada pembelajaran problem basic learning, terdapat sintaks pembelajaran yang dapat digunakan untuk menstimulus keterampilan berpikir peserta didik dan menganalisis dalam pemecahan masalah. Berikut pembelajaran aksi 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga hari ini kalian sehat walafiat ya sayang ya. Cek dulu kehadirannya anak-anak ya. Yang datang pertama kali Mbak Bunga, yang kedua Mas Rehan. Dan seperti biasanya kita ke kalimat positif dulu kali ini. Ya Allah, semoga kelas 5 kali ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ilmu yang barokah. Amin. Orang tuanya sehat walafiat. Amin. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang waktunya berdoa hari ini? Baik, Mas Rehan, silakan. Ya, Pak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya siapa? Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an. Tanah air merah pusaka Badinan Jaya, Indonesia sejak dulu Ya, sudah sarapan? Ya, dia belum sarapan. Belum sarapan di makan malam. Oke. Ada yang terlambat tadi Mas Nizam, paling sarapan dulu. Manusia itu memang membutuhkan sarapan untuk mendapatkan energi. Kita mendapatkan energi dari makan. Oke, kita. Mas, sarapan apa? Ayam. Kita mendapatkan energi dari makan. Nah, yang kita makan tadi contohnya ayam. Ayam makan apa kira-kira? Biji-bijian. Biji-bijian. Dedek. Mana? Pol. Oh, mana? Mas Hugo, ayam makan apa? Gabus. Oke. Mas Hugo ayamnya makan gabus, nanti nggak pernah dikasih makan manusia. Oke, ternyata kebanyakan ayam makan biji-bijian, contohnya beras, jagung, dan lain sebagainya. Nah, kalau beras, jagung itu termasuk apa? Tanaman. Tumbuhan, tanaman. Nah, tanamannya makanannya energinya dari mana? Fotosintesis. Fotosintesis, apa itu fotosintesis? Kok ada kalimat fotosintesis? Apa? Ayo, gak usah grogi, lanjut aja, gak apa-apa. Fotosintesis adalah proses membuat makanan atau proses tumbuhan dalam membuat makanannya sendiri. Membutuhkan apa saja itu kalau fotosintesis? Matahari. Cahaya matahari, air, pupuk zat hara, air, terus karbon dioksida pizza. Oke. Dan setelah hasil proses fotosintesis itu, tumbuhan dapat makanan. Ayo kita urutkan.
dari Mbak Bunga tadi makan apa? Ayam. Ayam makan? Biji-bijian. Tumbuhan ini makan dari proses Oke, pintar. Anak-anak, Ustazah kali ini akan membahas tidak jauh dari proses makan dan dimakan. Oke, tidak jauh dari proses makan dan dimakan. Proses yaitu saudara akan menjelaskan pertemuan pertama yaitu rantai makanan dan nanti pertemuan kedua yaitu jaring-jaring makanan. Ustazah harapkan setelah kalian nanti ada proses melihat video juga. Setelah kalian melihat video, sampean juga dapat menganalisis makan dan dimakan dalam bentuk rantai makanan dan juga dapat mengumpulkan informasi mengenai rantai makanan dan kalian juga dapat menyusun rantai makanan. Oke, sudah siap? Ready? Oke. Lihat video yang Ustazah putar ini ya. Ini kita akan belajar rantai makanan. Apa sih rantai makanan itu? Ayo, siapa yang tahu? Iya, ada. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antara makhluk hidup pada suatu ekosistem. Rantai makanan menggambarkan perpindahan energi yang terjadi pada sebuah ekosistem. Sebelum lanjut, aku mau tanya deh, siapa yang masih ingat apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan. Contohnya ada ekosistem sawah, ekosistem hutan, ekosistem kebun, dan ekosistem lainnya. Sudah ya anak-anak, kita akan lanjut ke rantai makanan. Pada sebuah rantai makanan, alur makan pada suatu ekosistem yaitu ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Lanjut ya anak-anak ya, biar kita nggak bingung, Ibu Ustazah sudah menyiapkan beberapa contoh rantai makanan. Yang pertama yaitu contoh rantai makanan pada ekosistem kebun. Di sini ada rumput. Rumput ini berperan sebagai produsen. Kemudian dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh kakak dimakan oleh ular dimakan oleh elang mati, kemudian didekomposer dengan bakteri dan jamur. Kemudian menjadi nutrisi-nutrisi dalam tanah sehingga membantu pertumbuhan tumbuhan kembali. Selanjutnya anak-anak, contoh di sini paham ya anak-anak ya. Semoga paham. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan lagi? Kira-kira apa mas? Ini ekosistemnya cuma 2. Apa ya itu ya? Oke, anak-anak kita bisa lihat di buku bacaan ini ya anak-anak ya. Di halaman 48. Di sini ada rantai makanan laut, kemudian ada rantai makanan. Contohnya di video rantai makanannya banyak urutannya. Nah, sedangkan di sini di buku kok cuma 2. Ada yang bisa bantu jawab Ustazah enggak? Apa Mbak Viko? Karena rantai makanan nggak harus ada. Oke, karena rantai makanan tidak harus panjang, pinter. Tepuk tangan buat Mbak Viko. Selanjutnya kalian harus lihat animasi yang ada di laptop yang masing-masing di kelompok masing-masing. Kemudian belum ya nak ya? Oke. Ini ada LK yang harus kalian kerjakan anak-anak. LK ini ditulis nama kelompoknya, kan ditulis nama kelompok berarti Kak Meler. Nah, oke, tulis nama kelompoknya ya sayang ya. Oke, lihat petunjuknya. Di grup book kalian ada yang namanya video animasi 1. Silakan diklik masuk video animasi 1. Apa?
kemudian dimakan oleh siapa? Dimakan oleh Assalamualaikum anak-anak. Simak video animasi ini. Setelah kalian buat video animasi disaksikan dengan kelompok kalian yang telah usaha berikan. Simak baik-baik semuanya. tikus dimakan. Dibagi. Masih ingatkah kalian peran tadi? Peran tadi ada 3 ya perannya ya. Apa saja sih? Produsen, presentasinya ya itu boleh satu kelompok atau diwakilkan oleh 2 anak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu padi dimakan oleh tikus. Tikus memakan padi, dan tikus dimakan ular. Ular memakan tikus, dan ular dimakan oleh elang. Elang memakan ular, dan elang dimakan oleh proses dekomposisi atau dari jamur dan bakteri. Terus dan bakteri memakan elang, dekomposisi menjadi nutrisi tanaman. Apakah kalian tahu elang saat ini menjadi hewan yang hampir punah? Apa yang terjadi pada ekosistem apabila elang punah? Hama seperti tikus, belalang, dan sebagainya akan semakin banyak dan akan merugikan petani-petani. Oke, Bintang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggu sebentar, Pak. Oke, adakah kekurangan dari presentasinya Mbak Viko? Boten. Betul. Oke, sebentar, Pak. Boleh dulu ya? Ada yang mau ditanyakan mungkin dari kelompok lain? Ini elang, nanti ada yang ular, terus ada yang tikus. Apa enggak? Ada yang ditanyakan? Enggak apa-apa, tanya saja. Apanya? Tadi mati bukannya makan, tapi fokus sudah. Oke, mungkin grogi. Ini aja. Oke, dapat saja dari Ustazah. Jangan lupa. Oke. Tingkatan itu bisa nggak konsumen itu lebih dari 3? Bisa. Bisa ya? Bisa. Tadi rantai makanan itu tidak harus panjang. Ya, oke, sudah. Di sini. Zaman Ustazah dulu itu pasti lo ada elang. Pasti ada elang. Biar itu jenisnya orang-orang. Alap-alap. Sini itu mau makan ayam atau anak ayam. Sekarang ada nggak sih? Masih. Emang kamu setelah dari kecil sampai sekarang sudah tahu? Tahu. Elang makan ayam. Tahu. Elang terbang di langit-langit tetap Tahu. Siapa yang tahu? Mas Panji tahu. Oke. Yang tahu dan yang nggak pernah tahu ini masih banyak yang nggak pernah tahu. Memang ya sekarang elang itu sudah Punah. sudah hampir terancam punah ya, apalagi elang Jawa. Jadi kita sebagai makhluk hidup yang lainnya harus saling menjaga. Oke? Sudah paham anak-anak mengenai proses rantai makanan ini? Kota dereng. Oke. Kalau sudah, kalian akan sudah mendiskusikan, sudah juga mempresentasikan. Oke. Kita istirahat sebentar. Oke, istirahat sebentar, kita ice breaking dulu. Mari kita berdiri semuanya dulu. 5, 4, 3, 2,
Nomor satu. Nomor satu. Oke. Kita akan bermain Ustazah bilang. Kalau Ustazah bilang, maka kalian lakukan. Kalau tidak ada Ustazah bilang, maka janganlah. Oke. Tapi Ustazah bilang ini ya. Ustazah bilang, angkat tangan kanan. Angkat tangan kiri. Ustazah bilang ya nak ya. Ustazah bilang. Oke. Lanjut cek. Lagi dari awal. Kalau yang salah, duduk gak usah ikut bermain. Ustazah bilang angkat tangan kanan. Angkat tangan kiri. Kiri. Ustazah bilang angkat tangan kiri. Oh, yang tangan kanan kan jangan dong. Ah, yang salah duduk. Yang salah duduk. Oh, kamu juga nak. Oh, kamu tangannya badannya turun. Letakkan tangan kanan ke kepala. Ustazah bilang letakkan tangan kanan di kepalanya. Tangan kiri juga. Ustazah bilang tangan kiri juga. Ustazah bilang siap. Boleh duduk. Ustazah bilang boleh duduk.